Ini loh friends, dua resep takjil unik dan segar. Yang pertama ada buah loy ceria dan yang kedua ada buko kokonat. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan saat Ramadan. Sekarang mari lihat buah loynya lebih dekat. Untuk tekstur ini kenyal ya, dipadu dengan kuah yang manis. Sementara untuk buko kokonatnya bentuknya unik, mirip banget dengan mie yang berwarna-warni. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat dua resep takjil yang unik. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat buah loy ceria. Pertama-tama saya menyiapkan panci. Kemudian saya akan masukkan 1 saset jelly rasa kelapa. Selanjutnya saya menambahkan gula pasir. Saya akan aduk-aduk sebentar gula dan jelly supaya saat airnya dituang nanti tidak ada jelly yang menggumpal. Sekarang saya akan tambahkan 1 liter air ke dalam adonan jelly. Supaya warnanya mirip dengan kelapa muda beneran, saya akan tambahkan 1 saset kental manis. Aduk-aduk adonan jelly hingga semuanya tercampur dengan rata. Masak jelly di atas kompor sambil sering diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Ini jelly kelapanya sudah mulai mendidih ya. Saya akan aduk-aduk sebentar, matikan kompor dan jelly bisa diangkat. Tuang jelinya ke dalam wadah. Untuk wadah saya menggunakan tin wall ya. Saya akan biarkan jelly kelapanya ini hingga set. Langkah berikutnya, saya akan membuat kuah santan. Masukkan 1 saset santan instan ke dalam panci. Lalu, tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian saya akan tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu tambahkan air sebanyak 500 ml. Aduk-aduk kuah santannya hingga tercampur dengan rata. Jangan lupa untuk menambahkan setengah sendok teh garam ke dalam santan. Tapi maaf, saat penambahan garam tadi tidak ke-record. Saya akan masak santannya di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya, supaya santannya tidak pecah. Ini santannya sudah mulai mendidih ya. Saya akan aduk-aduk sebentar supaya santannya lebih tanak. Selanjutnya saya akan matikan kompor. Sambil menunggu santannya dingin, sekarang saya akan membuat buah loynya. Masukkan 200 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk semua bahan kering hingga tercampur dengan rata. Langkah berikutnya, saya tuangkan air panas yang sudah benar-benar mendidih. Untuk air panas, saya tuangkan sebanyak 100 ml terlebih dahulu ya, supaya tingkat kelembapan adonannya bisa pas. Sekarang saya sudah cuci tangan. Ini tangan saya sudah bersih dan saya akan uleni adonannya menggunakan tangan. Ini dilakukan saat kondisi adonan sudah dalam keadaan hangat. Karena adonannya masih agak kering, saya akan tambahkan lagi dengan sisa air panas sebanyak 50 ml. Jadi total air panas yang digunakan sekitar 150 ml.
Saya akan uleni lagi adonannya hingga kalis. Jika adonan terlalu lembek, boleh ya ditambahkan dengan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga adonannya benar-benar kalis. Saya akan tarik adonannya pelan-pelan karena ini membantu supaya adonan lebih cepat kalis. Setelah adonan tidak lengket di tangan, artinya adonan sudah kalis. Ini saya sudah bagi adonan menjadi 3 sama banyak. Adonan pertama akan saya tambahkan dengan pewarna kuning. Untuk tingkat kecerahan warna bisa disesuaikan dengan selera. Karena warnanya masih kurang cerah, saya akan tambahkan lagi dengan pewarna makanan kuning. Sementara untuk adonan yang belum ditambah pewarna, akan saya tutup dengan plastik supaya bagian permukaannya tidak kering. Saya rasa ini warna kuningnya sudah cukup dan akan saya tutup kembali menggunakan plastik. Pada adonan yang kedua, saya tambahkan dengan pewarna makanan pink. Untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan dengan pewarna biru. Jika dirasa tangan lengket, bisa ditaburkan tipis-tipis tepung tapioka pada telapak tangan. Ini warna birunya sudah cukup dan adonan siap untuk dibentuk. Saya akan ambil sepertiga adonan yang berwarna biru. Kemudian pilin adonan hingga berbentuk memanjang. Lalu saya akan ambil lagi sepertiga adonan yang berwarna pink. Lakukan hal yang sama seperti adonan berwarna biru. Demikian juga untuk adonan yang berwarna kuning. Setelah adonan pink selesai dipilin, tempelkan bersebelahan dengan adonan berwarna biru. Setelah adonan kuning dipilin, tempelkan bersebelahan dengan adonan biru. Jadi, posisi adonan biru berada di tengah ya. Tekan pelan-pelan adonan supaya adonan bisa saling menempel. Saya akan potong-potong adonannya, kira-kira panjangnya 1,5 cm. Jika ada adonan yang terlepas, nggak masalah ya, bisa ditempelkan kembali. Nah, kira-kira panjang adonannya segini. Letakkan adonan di atas cetakan kue siput, kemudian tekan pelan-pelan. Lalu gulung adonannya. Hasilnya akan seperti ini. Jika dirasa cetakan lengket, bisa taburkan tepung tapioka tipis-tipis. Jika tidak ada cetakan kue siput, bisa diganti menggunakan garpu. Caranya masih sama ya. Lakukan mencetak adonan hingga semuanya habis. Langkah selanjutnya, saya sudah mendidihkan air panas. Masukkan bualoynya ke dalam air yang sudah mendidih. Bualoynya ini sesekali diaduk supaya tidak saling menempel. Rebus bualoynya kurang lebih selama 10 menit hingga semuanya mengapung. Ini bualoynya sudah mulai mengapung, warnanya beneran cantik ya. Dan saya akan angkat bualoynya. Setelah bualoy diangkat, rendam ke dalam air es supaya tidak saling menempel dan menghentikan proses pemasakan bualoy. Sekarang saya beralih ke jeli kelapa yang sudah set. Gunakan kerokan kelapa seperti ini supaya hasil jelinya nanti cantik. Kerok jelinya pelan-pelan saja supaya hasilnya tidak terlalu tebal. Untuk platingnya, saya menyiapkan tin wall ukuran 200 ml. Masukkan jeli kelapa sampai setengah bagian tin wall. Lalu tambahkan bualoy sebanyak 6 pieces. Kemudian tuangkan kuah santan secukupnya. Supaya tampilannya makin cantik, saya akan taburkan sedikit wijen yang sudah disangrai. Gimana? Tampilannya beneran menggoda selera ya? Agar tetap higienis, jangan lupa untuk menutup tin wallnya.
Jadi, satu resep ini menghasilkan 12 cup bualoy. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba gimana rasa bualoynya. Bismillah. Bualoynya ini enak ya friends. Ditambah perpaduan jelly dan santan, rasanya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat buko kokonat. Pertama-tama saya akan membuat kuahnya terlebih dahulu. Masukkan 1 saset santan instan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Bahan selanjutnya yang saya tambahkan adalah garam. Dan yang terakhir ada 500 ml air putih. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Saya akan masak santannya di atas kompor hingga mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Jika santan sudah matang, biarkan hingga dingin. Langkah berikutnya, saya menyiapkan panci. Masukkan 2 saset jelly rasa kelapa. Untuk jelly, saya menggunakan ukuran 10 gram ya. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir. Aduk-aduk sebentar bahan kering supaya saat air dituang tidak ada jelly yang menggumpal. Selanjutnya, saya akan tambahkan air putih sebanyak 1100 ml atau setara dengan 1,1 liter air. Supaya warnanya mirip dengan kelapa muda beneran, saya akan tambahkan 1 saset kental manis. Aduk-aduk semua bahan puding hingga tercampur dengan rata. Masak pudingnya di atas kompor hingga mendidih. Jika sudah mendidih, puding bisa diangkat. Sekarang saya ambil 200 ml jelly kelapa. Supaya putihnya lebih pekat, saya akan tambahkan dengan setengah sendok teh pewarna makanan yang sudah dilarutkan dengan air. Ini opsional ya. Lalu, saya menyiapkan cetakan Sakura untuk mencetak jelinya. Kemarin sempat ada yang nanya, bagaimana jika tidak punya cetakan Sakura? Jawabannya, cetakan Sakura bisa diganti dengan cetakan bolu berukuran kecil dan saat mengisi jelinya cukup setengah bagian dari cetakan. Saya akan biarkan jelinya ini hingga set. Kemudian untuk sisa jeli yang masih banyak akan saya tuangkan ke dalam tin wol. Selanjutnya, saya akan membuat jeli pelangi. Siapkan 1 saset jeli rasa leci. Lalu tambahkan 170 gram gula pasir. Aduk-aduk sebentar bahan keringnya. Lalu tambahkan air sebanyak 800 ml. Dan yang terakhir, tambahkan 1 saset kental manis. Aduk-aduk semua bahan puding hingga tercampur dengan rata. Masak jelinya di atas kompor hingga benar-benar mendidih. Sekarang saya siapkan 2 gelas yang masing-masing sudah saya isi dengan jelly sebanyak 200 ml dan untuk gelas pertama akan saya tambahkan dengan pewarna makanan ungu. Untuk gelas yang kedua saya tambahkan dengan pewarna biru.
Langkah berikutnya, saya sudah siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm, lalu tuangkan jeli berwarna ungu ke dalam loyang. Karena loyang ukuran 20 hanya ada satu, untuk loyang kedua ini saya gunakan ukuran 18 x 18 cm. Ini jeli ungunya sudah set ya, mudah banget saat dikeluarkan dari loyang. Karena sebelum jeli dituangkan tadi, saya basahi loyang menggunakan air. Saya akan lipat jelinya seperti tampak pada video. Dan ini harus dilakukan hati-hati ya, supaya jeli tidak sobek. Jelinya ini akan saya sisihkan dulu. Untuk jeli yang ketiga, saya tambahkan dengan pewarna pink. Jika jeli sudah mengeras, bisa dipanaskan terlebih dahulu sebelum ditambahkan pewarna. Lalu untuk jeli yang keempat, saya tambahkan dengan pewarna kuning. Jadi, saya gunakan 4 warna untuk jeli rasa leci dan masing-masing warna volumenya sebanyak 200 ml. Lalu untuk jeli kelapa yang sudah set, akan saya kerok menggunakan kerokan kelapa. Sekarang saya beralih ke jeli warna ungu. Saya akan potong jelinya tipis memanjang supaya bentuknya mirip dengan mie. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil potongannya. Lakukan hal yang sama hingga jeli ungu habis. Ini untuk potongan jeli yang berwarna biru. Sedangkan jeli yang ketiga berwarna pink. Dan ini jeli keempat yang berwarna kuning, dipotong memanjang juga ya. Setelah semua jeli dipotong-potong, saya siapkan tin wol ukuran 200 ml. Masukkan jeli kelapa kira-kira setengah bagian dari tin wol. Lalu tambahkan dengan setengah sendok makan sagu mutiara. Lalu tambahkan dengan kuah santan yang tadi sudah kita buat. Untuk kuah santan, saya tuangkan sekitar 2 sendok makan atau sesuai dengan selera. Kemudian, tambahkan jeli yang berwarna kuning. Tambahkan juga jeli berwarna biru. Kemudian tambahkan jeli berwarna pink. Jadi untuk masing-masing jeli, saya tambahkan sebanyak 2 helai. Dan yang terakhir, tambahkan jeli berwarna ungu. Saya akan tata jelinya supaya tampilannya rapi. Untuk yang terakhir, tambahkan jeli kelapa yang berbentuk sakura. Gimana? Tampilannya beneran menarik ya? Jika ingin dijual, tambahkan tutup tin wol. Kemudian tambahkan stiker supaya tampilannya jadi makin cantik. Nah, seperti ini hasilnya. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba buko kokonatnya. Nah, tampilan jeli warna-warninya mirip banget ya sama mie. Bismillah. Bukonya ini enak ya friends. Jelinya itu kenyal dipadu dengan kuah santan yang gurih. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.